Baik, shalom. Di sini saya akan masuk ke dalam video ketiga dalam tugas atau materi perencanaan pembelajaran Penjas. Dan di video yang ketiga ini saya akan mengambil materi dari teman-teman kelompok 7, yaitu adalah menyusun alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya di sini. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga analitis. Kemampuan ini dikenal sebagai HOTS atau Higher Order Thinking Skills, yang menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan di berbagai negara. HOTS memungkinkan siswa untuk tidak hanya dapat mengingat informasi, tetapi juga dapat menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Oke, baik, di sini evaluasi non-tes yang mencakup metode penilaian alternatif seperti proyek, presentasi, dan juga diskusi kelompok menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengukur HOTS. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses berpikir siswa, keterampilan kolaborasi, dan juga kreativitas. Namun meskipun pentingnya evaluasi non-tes diakui, banyak pendidik yang masih menghadapi tantangan dalam menyusun alat evaluasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip HOTS itu sendiri. Dan evaluasi non-tes yang mencakup berbagai metode penilaian alternatif semakin diperlukan sebagai cara untuk mengukur HOTS. Meskipun demikian, banyak pendidik masih kesulitan dalam menyusun alat evaluasi yang yang tepat dan juga ini efektif. Oleh karena itu, pentingnya untuk membahas cara-cara menyusun alat evaluasi non-tes yang dapat mengukur HOTS itu sendiri secara akurat. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke dalam komponen-komponen alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Di sini dalam menyusun alat evaluasi non-tes berbasis HOTS, terdapat beberapa komponen kunci yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa evaluasi tersebut efektif dan juga relevan. Tujuan yang pertama itu adalah tujuan evaluasi yang jelas. Setiap alat evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas dan juga spesifik. Tujuan ini harus mencerminkan kompetensi HOTS yang ingin diukur, seperti kemampuan analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Dengan tujuan yang jelas, pendidik dapat merancang alat evaluasi yang lebih terfokus dan juga terarah. Dan yang kedua adalah kriteria penilaian yang transparan. Pengembangan rubrik penilaian yang jelas dan juga transparan merupakan komponen penting dalam evaluasi non-tes. Rubrik ini harus mencakup indikator-indikator spesifik yang menggambarkan kriteria keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan evaluasi. Kriteria yang jelas membantu siswa untuk memahami harapan dan juga membuat penilaian yang lebih objektif. Dan yang ketiga itu adalah variasi metode penilaian. Ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Ada dari teman-teman kelompok, maksud saya dari teman-teman kelompok 7 ambil di sini adalah yang pertama itu alat evaluasi non-tes harus mencakup berbagai metode untuk mengukur HOTS. Ini bisa mencakup. Dan juga yang kedua itu adalah proyek, yang ketiga adalah presentasi, yang keempat diskusi, dan juga yang terakhir itu adalah portofolio atau kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan juga pemahaman mereka terhadap materi. Baik, yang keempat dari komponen-komponen yang tadi saya jelaskan yaitu adalah umpan balik yang konstruktif. Itu memberikan umpan balik yang konstruktif setelah evaluasi sangat penting untuk proses pembelajaran. Yang kelima, fleksibilitas dalam penilaian. Alat evaluasi non-tes harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Pendidik bisa memberikan opsi dalam penugasan sehingga siswa memilih metode yang sesuai dengan cara mereka belajar. Baik, yang keenam yaitu adalah keterlibatan siswa. Ini sangat penting karena keterlibatan siswa itu mengikut sertakan siswa dalam proses evaluasi, misalnya melalui penilaian diri atau penilaian teman sejawat.
dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga kepemilikan mereka terhadap pembelajaran tersebut. Baik, kita akan masuk ke dalam metodologi penyusunan. Ada beberapa poin yang saya dapat ambil di sini, yaitu ada sekitar 7 poin. Dan poin yang pertama itu adalah identifikasi kompetensi yang ingin diukur. Itu langkah pertama adalah menentukan kompetensi HOTS yang ingin diukur. Dan yang kedua, pengembangan soal atau tugas. Setelah kompetensi identifikasi, penduduk perlu merancang penyataan atau tugas yang menantang siswa untuk dapat berpikir secara kritis dan juga kreatif. Yang ketiga itu adalah penyusunan rubrik penilaian itu, buat rubrik yang jelas dan terperinci untuk menilai kinerja siswa dalam hal pembelajaran ini. Baik, yang keempat adalah uji coba dan juga revisi. Lakukan uji coba alat evaluasi pada sekelompok kecil siswa untuk mendapatkan umpan balik. Observasi selama uji coba dapat memberikan wawasan tentang bagaimana siswa dapat berinteraksi dengan tugas atau dan juga rubrik yang disediakan. Yang kelima itu adalah implementasi dan juga pengumpulan data. Setelah alat evaluasi direvisi, implementasi dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Kumpulkan data dan juga hasil penilaian untuk menganalisis efektivitas dan juga evaluasi. Baik, yang keenam itu adalah analisis dan juga refleksi. Setelah pengumpulan data, lakukan analisis terhadap hasil penilaian. Tinjau apakah alat evaluasi berhasil mengukur HOTS dengan baik dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan yang ketujuh dan terakhir di sini, penyempurnaan berkelanjutan. Proses penyusunan alat evaluasi tes berbasis HOTS harus bersifat dinamis. Berdasarkan pengalaman dan umpan balik yang diperoleh, pendidik harus terus memperbarui dan juga menyempurnakan alat evaluasi agar tetap relevan dan juga efektif dalam menghadapi perkembangan pendidikan yang terus berubah. Dan kita akan masuk pada tantangan dalam penyusunan. Meskipun alat evaluasi non-TEAS berbasis HOTS, terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik dalam proses penyusunannya. Dan kita akan masuk ke dalam proses atau tantangan dalam penyusunan yang pertama, yaitu adalah kurangnya pemahaman tentang HOTS. Banyak pendidik yang sepenuhnya memahami konsep HOTS dan juga bagaimana cara mengukurnya. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam merumuskan indikator yang tepat untuk penilaian. Yang kedua itu adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Dia agak mirip dengan materi saya yang saya sampaikan dari kami kelompok 2 di video pertama. Dan yang ketiga, kesulitan dalam merumuskan rubrik penilaian. Yang keempat itu variabilitas dalam gaya belajar siswa. Setiap siswa itu gaya belajar yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Dan ini dapat mempengaruhi cara mereka merespon tugas evaluasi non-tes. Yang kelima itu kendala dalam implementasi. Setelah alat disusun, implementasi di kelas juga seringkali menghadapi kendala. Yang keenam adalah resistensi terhadap perubahan. Yang ketujuh, pengukuran yang subjektif, yaitu evaluasi non-tes seringkali melibatkan penilaian yang subjektif dibandingkan dengan tes tradisional. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara pendidik tentang kualitas pekerjaan siswa yang berpotensi mengurangi kendala dalam hasil evaluasi. Baik, dan kita akan masuk pada solusi dan juga rekomendasi yang rekomendasi di sini dari teman-teman kelompok 7, yaitu yang pertama itu pelatihan dan juga pengembangan profesional. Mengadakan pelatihan dan juga workshop untuk pendidik tentang konsep HOTS seperti itu. Dan juga yang kedua ada pengembangan panduan praktis. Yang ketiga itu kolaborasi antar pendidik, itu mendorong kolaborasi antara pendidik dalam tim pengajaran untuk berbagi pengalaman dan juga praktik terbaik dalam menyusun alat evaluasi non-tes. Dan yang keempat ada penggunaan teknologi, itu seperti kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses evaluasi non-tes. Yang kelima itu seperti umpan balik dari siswa, melibatkan siswa dalam proses evaluasi dengan meminta mereka memberikan umpan balik tentang alat evaluasi yang digunakan. Yang keenam, pembangunan kriteria penilaian yang jelas. Yang ketujuh itu fleksibilitas dan juga metode evaluasi. Bagaimana kita
melakukan metode evaluasi yang baik. Dan yang ke-8 itu adalah refleksi dan juga evaluasi berkelanjutan. Mendorong pendidik untuk melakukan refleksi setelah setiap penggunaan alat evaluasi. Mengevaluasi keefektifan dalam mencari cara untuk terus memperbaiki alat tersebut. Baik, itu mungkin materi dari teman-teman kelompok 7 tentang menyusun alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Dan ada beberapa kesimpulan atau ada sedikit kesimpulan yang dapat diambil di sini, yaitu penyusunan alat evaluasi non-tes berbasis HOTS merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era modern ini. Dengan fokus pada keterampilan berpikir tinggi, evaluasi non-tes memungkinkan pendidik untuk dapat menilai tidak hanya pengetahuan siswa, tetapi juga kemampuan analitis. Baik, mungkin itu sekian dari saya, Randy Permata, di video ketiga kali ini. Baik, shalom, terima kasih.